Mengapa kita buang angin? Mengapa kentut itu bau? Bicara soal kentut mungkin memalukan dan mungkin berujung pada saling tunjuk mencari siapa pelaku sebenarnya. Tapi yang pasti, buang angin merupakan fungsi alami dari tubuh makhluk hidup. Semua orang melakukannya. Meski merupakan proses alamiah dan pastinya dialami oleh semua orang, belum tentu banyak orang tahu bagaimana kentut bisa dikeluarkan. Berikut adalah 5 fakta mengejutkan seputar buang angin yang mungkin tidak Anda ketahui sebelumnya. Nomor 1. Bau kentut berasal dari sulfur dan metana. Gas kentut pada umumnya terdiri dari 59% nitrogen, 21% hidrogen, 9% karbon dioksida, 7% metana, dan 4% oksigen. Sebagian besar gas kentut tidak berbau, tetapi jenis makanan tertentu, misalnya makanan yang berserat tinggi dan mengandung sulfur seperti kembang kol, telur, dan daging merah, biasanya menghasilkan bebauan. Beberapa bakteri juga menghasilkan metana atau hidrogen sulfida yang dapat menambah bau khas. Hanya sekitar 1% dari kentut yang mengandung gas hidrogen sulfida dan merkaptan yang mengandung sulfur, dan sulfur adalah apa yang membuat kentut berbau busuk. Nomor 2. Suara kentut bervariasi tergantung getaran rektum. Berbanding terbalik dari kepercayaan umum bahwa besar kecil suara kentut dihasilkan oleh kepakan dua sisi bokong yang beradu, suara kentut sebenarnya dihasilkan oleh getaran dari rektum alias bukaan anus. Tinggi rendahnya, panjang pendeknya suara kentut akan bergantung pada keketatan sphincter alias cincin otot lurik yang mengelilingi kanal anus, serta tekanan di balik gas yang akan dikeluarkan. Kombinasi yang menyebabkan bukaan anus bergetar. Beberapa orang dapat secara sukarela mengendalikan laju gas dengan mengencangkan rektum mereka. Namun, di malam hari, Anda akan cenderung melepaskan gas dengan bunyi nyaring karena otot sphincter Anda dalam keadaan rileks. Nomor 3. Buang angin 10-20 kali per hari. Pada umumnya, seorang individu menghasilkan sekitar setengah liter sampai 2 liter gas kentut setiap hari dan didistribusikan dalam 10-20 kali insiden buang angin yang bisa mengisi sebuah balon. Kebanyakan orang yang mengeluhkan masalah sering buang angin sebenarnya tidak benar-benar memiliki isu yang patut untuk dikhawatirkan. Beberapa orang dapat buang angin lebih dari yang lain, tetapi belum tentu memproduksi gas yang lebih banyak. Yang menjadi masalah sebenarnya mungkin hanyalah persepsi tentang buang angin yang berbeda antar satu orang dengan yang lainnya. Pada kasus ringan, seringnya buang angin adalah soal seberapa aktif atau sensitif sistem pencernaan seseorang, bukan jumlah yang dihasilkan. Sering kentut tidak berbahaya, bahkan jika Anda menahannya. Sering buang angin juga tidak menandakan bahwa sistem pencernaan Anda berjalan dengan baik. Nomor 4. Gas kentut mudah terbakar. Gas kentut terdiri dari hidrogen, hidrogen sulfida, dan metana yang merupakan gas yang mudah terbakar dan bisa menghasilkan api jika terpapar sumber api. Dengan energi panas dari sumber api, kelompok gas yang mudah terbakar ini akan bereaksi terhadap oksigen dari udara dan flatus untuk menghasilkan oksida dan air. Dalam kasus yang jarang terjadi, penumpukan dari gas yang mudah terbakar di dalam usus telah menyebabkan ledakan selama operasi usus. Walaupun begitu, sangat kecil kemungkinannya untuk bisa sukses membakar kentut Anda tanpa resiko cedera yang mengikutinya. Selain itu, gas kentut memiliki suhu yang sama dengan suhu dalam tubuh dan tidak begitu panas untuk memulai pembakaran. Nomor 5. Mencium bau kentut baik untuk kesehatan. Dilansir dari Time, temuan studi menyimpulkan bahwa gas hidrogen sulfida yang ditemukan dalam telur busuk atau gas kentut manusia bisa menjadi faktor kunci dalam pengobatan penyakit berkat fungsi protektifnya terhadap mitokondria. Gas hidrogen sulfida dalam dosis besar membahayakan tubuh, tapi penelitian ini menunjukkan bahwa paparan dalam tingkat selular dalam jumlah yang lebih kecil dari senyawa tersebut dapat mencegah kerusakan mitokondria. Alasannya, ketika penyakit memaksa sel-sel tubuh untuk bekerja keras, sel akan menarik enzim untuk menghasilkan sejumlah kecil hidrogen sulfida guna melindungi mitokondria. Mitokondria pada dasarnya bertindak sebagai generator untuk pelepasan energi sel.
dan tindakannya melindungi mitokondria adalah pusat dari pencegahan beberapa penyakit tertentu, mulai dari kanker, stroke, artritis, serangan jantung hingga demensia. Dengan catatan, penelitian ini masih terbilang lebih kecil dan terlalu dini serta belum diuji pada manusia. Masih merupakan uji terkontrol di laboratorium terhadap contoh sel. Mungkin untuk sementara waktu, Anda cukup berterima kasih jika ada seseorang yang buang angin di dekat Anda. Gimana? Kentut ternyata banyak manfaatnya ya. Ingat pepatah, kentut di depan dokter maka Anda dibilang sehat. Tapi kentut di depan ustadz maka Anda akan dibilang kurang ajar. Salam kentut.